Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ajar kami, ya Allah, untuk rajin mendalami, lalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanat GKE, Rabu tanggal 23 September 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, bilangan pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai dengan 23 dan 31 sampai dengan 35. Bilangan pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 23 dan 31 sampai dengan 35. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Tuhan berjanji memberi daging, dari ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukannya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekalian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannyalah ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, puji nama Tuhan. Manusia cenderung memiliki sifat ketidakpuasan dalam hidupnya. Manusia cenderung untuk selalu memikirkan hal-hal
yang ada dalam hidupnya sehingga dia tidak pernah merasakan ada banyak kekhawatiran. Dan untuk senantiasa melakukan hal itu, manusia mempersiapkan sedemikian rupa bagian-bagian yang harus dia lakukan agar apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi. Dan dia berasa menikmati setiap bagian-bagian dari waktu-waktu yang ada dengan penuh ketenangan dan kenyamanan di dalamnya. Ketika manusia memiliki keterbatasan dari segi fisik, dan ketika manusia memiliki keinginan dan harapan dalam daya tahan tubuhnya ini topang oleh nutrisi yang cukup, yang baik, bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau manusia itu menginginkan ada banyak kesiapan-kesiapan dan hal-hal yang harus dia lakukan agar semua yang berlangsung, yang dia alami, yang ada dalam hidupnya itu menjadi nyaman dan aman. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan bangsa Israel pun dalam konteks kitab Bilangan adalah merupakan bahagian dari apa yang terjadi dalam kekhawatiran yang mereka alami, dalam kegelisahan dan ketakutan yang mereka rasakan. Itu adalah hal yang menyangkut hubungan ketika itu bersentuhan dengan fisik mereka yang sewaktu-waktu tidak akan mampu bertahan karena tidak ditopang oleh kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik. Tetapi ketika kekhawatiran dan kata sungut itu terlalu berlebihan, bahkan cenderung untuk mempersalahkan Tuhan, cenderung untuk tidak mempercayakan bahagian dari apa yang telah diarahkan, dituntun, dibawa oleh Tuhan melalui perantaraan nabinya Musa ini, mereka tetap terlalu tidak meyakini. Karena apa yang dialami dalam sebuah perbandingan antara kehidupan mereka ketika mereka dalam perbudakan di Mesir dan ketika mereka dibawa menuju tanah janji Kanaan dalam sebuah perjalanan yang cukup lama di padang gurun, menimbulkan ada banyak hal-hal yang berlangsung dalam ketidaknyamanan menurut pemikiran jemaah Israel pada saat itu, bukan menurut takaran dan pemikiran yang dialami dalam sebuah komunikasi yang lalu disampaikan oleh Musa kepada Allah. Dalam konteks nas ini pun ada beberapa jumlah orang-orang Israel yang memiliki karakter yang selalu tidak sabar di dalam menanti setiap apa yang diberikan oleh Allah. Ada beberapa orang jemaat Israel dalam konteks nas ini yang selalu membuat kekacauan sehingga menimbulkan dampak bagi seluruh mereka yang juga hadir dan bersama-sama pada saat itu. Dari keluh kesah dan sungut-sungut bangsa Israel ini pun menjadi bagian yang selalu dialami oleh Musa, yang selalu menjadi sebuah beban dalam diri Musa sebagai yang diutus oleh Allah dalam mendengar setiap keluhan dan ketidaknyamanan yang mereka lakukan saat itu. Tetapi jemaat, beberapa waktu yang lalu Allah telah memberikan mana kepada bangsa Israel saat mereka ingin memperoleh makanan di padang gurun. Dan kembali pada saat ini jemaah Israel ini bersungut-sungut karena mereka memperbandingkan antara kehidupan mereka sekali lagi saat mereka ada di Mesir, dalam ketidakbebasan mereka, tetapi mereka tetap menikmati
hal-hal yang boleh mereka terima untuk mencukupkan kebutuhan fisik mereka melalui makanan yang ada saat itu. Di dalam hal ini jemaat tentu sifat-sifat ketidakpuasan dan ketidakyakinan yang menimbulkan selalu ada rasa ketidakpuasan dalam diri beberapa dari bangsa Israel ini, beberapa orang dari bangsa Israel yang ikut ini, menimbulkan sebuah kekacauan dan sekaligus pengaruh yang besar terhadap mereka yang juga bersama-sama ikut dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Allah menginginkan kehidupan bangsa ini adalah kehidupan yang kudus, yang meyakini, yang percaya bahwa perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan yang telah selalu disertai oleh Allah. Dan ketika Allah telah memperkenankan mereka dipilih dan dibawa, tentu Allah tidak akan membiarkan mereka terbengkalai seolah tidak memiliki ketetapan dan sekaligus pegangan untuk selalu bertahan dalam setiap perjalanan mereka pada saat itu. Sebuah bangsa yang tegar tengkuk, bahkan dalam ketidakyakinan Musa sebagai yang mendampingi bangsa Israel ini, kurang lebih 600.000 orang jumlahnya, juga bertanya kepada Allah, apakah yang harus mereka makan? Apakah mampu Allah menyiapkan sedemikian banyak untuk mencukupkan keperluan, kebutuhan mereka selama mereka berada dalam perjalanan menuju tanah yang disediakan oleh Allah? Kuasa Allah tidak pernah terbatas, jemaat. Kuasa Allah selalu memampukan dan memberikan apa yang menjadi bahagian di dalam hal-hal yang kita inginkan dan butuhkan, ketika kita benar-benar menginginkan dan membutuhkan itu sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan menurut kata hati dan diri kita ini. Bangsa Israel cenderung untuk selalu berkeluh kesah dan bersungguh-sungguh serta menuntut sebuah pertanggungjawaban akibat dari apa yang mereka alami dalam perjalanan mereka menuju tanah janji yang disediakan oleh Allah. Ketetapan hati dan ketegaran hati sebuah bangsa yang tegar tengkuk cenderung untuk selalu memiliki ketidakyakinan dalam kuasa yang selalu dinyatakan oleh Allah dalam setiap hal atas kehidupan mereka pada saat itu. Allah menyediakan setiap bahagian yang ada yang diterima oleh bangsa ini. Allah menyediakan burung puyuh kepada mereka supaya mereka tercukupkan, supaya mereka tidak terganggu dalam setiap perjalanan dan waktu-waktu yang mereka selalu alami dalam sebuah perjumpaan untuk menuju sebuah tanah perjanjian yang disediakan oleh Allah pada saat itu kepada mereka. Hanya orang-orang yang bernafsu rakus dalam konteks nas ini yang tidak meyakini bahwa ketetapan janji dan hal yang disediakan oleh Allah itu berlaku dan terjadi. Dan Allah tidak menyenangi sifat-sifat yang ada di dalam kumpulan jemaah Israel yang selalu hanya melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, bahkan merusak pemikiran dan apa yang menjadi bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mereka lakukan dan jalan dalam sebuah kesetiaan dan tanggung jawab untuk menempuh sebuah perjalanan menuju tanah yang disediakan oleh Allah sebagai tanah janji bagi bangsa yang Dia kasih, bagi bangsa yang Dia pilih, bagi bangsa yang senantiasa selalu Dia sayangi. Melalui firman Tuhan kepada kita pada saat ini jemaat, Allah ingin hidup kita ini selalu hidup di dalam keyakinan dan kesungguhan. Allah ingin supaya hidup kita ini adalah sebuah kehidupan
yang tetap selalu sabar dan menanti jawaban dari Tuhan dalam setiap hal yang kita alami dan rasakan. Keluh kesah dan sungut-sungut bukanlah sesuatu yang baik atau menjadi jalan keluar yang baik bagi kita untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Marilah kita selalu bertekun dalam sebuah kesabaran, dalam sebuah kesungguhan dan iman kita untuk tetap selalu berpegang pada apa yang dinyatakan oleh Allah yang terbaik yang akan diberikannya kepada hidup kita, sehingga kita memiliki damai dan berkat Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu. Kami percaya penyertaan kasih dan kuasa Tuhan tetap selalu ada dan memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan melawat dan menuntun serta menjaga akan setiap waktu-waktu dan kehidupan kami jemaat Tuhan di sini, baik dalam kesukacitaan kami, baik dalam pergumulan kami, maupun dalam ceri lelah dan juang kami ya Allah. Dan kami percaya Tuhan selalu ada dan menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, dari kami sebagai anak-anak, dewasa, orang yang sudah lanjut usia, maupun dalam setiap kehidupan rumah tangga, persekutuan, bangsa dan negara kami, pelayanan kami, semua yang ada di jemaat kami Tuhan. Kami percaya kuasa kasih firman dan berkat-Mu menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.